selanjutnya kita akan beribadah dan ibadah akan dipimpin oleh Bapak Rafael Segala di sini. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan yang menyertai kita sehingga kita berada di tempat ini. Seperti kita akan mulai kita menyanyi lagu yang berkata bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, Tuhan yang sembah dalam Yesus Kristus. Sore hari ini kita bersyukur kepadamu karena Kau sudah menolong kami yang boleh berada di tempat ini. Tujuan kami itu selain penjaga yang terutama adalah beribadah memuliakan nama. Terutama Tuhan, sore hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirman dan Tuhan lewat lidah mulut hamba-Mu, dan biarlah yang terdengar sebentar itu berasal daripadamu, memberikan kekuatan yang baru bagi kami semua hanya pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disambut firman. Haleluya, amin. Teman-teman, saya ambil kitab Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-3 dan 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Inilah saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman. Inilah yang dikatakan dalam kitab Amsal. Jadi kita semua tahu bahwa kitab Amsal ini banyak menulis tentang hikmat daripada Raja Salomo. Pada saat itu dan pada saat sekarang ini, hikmat yang dikatakan oleh Salomo adalah suatu hikmat yang dipakai oleh kita pada waktu itu dan saat ini. Dan apa yang Salomo bilang adalah undang-undang bagi negaranya. Maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Jadi ada hikmat dari Allah yang diberikan kepada Salomo. Dan begitu juga kita pada saat-saat ini. Tentunya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi kita orang-orang Kristen, kita punya Alkitab. Alkitab itu adalah undang-undang kita. Alkitab itu adalah suatu perintah yang harus kita lakukan. Dan ketika kita melakukan apa-apa yang dikatakan oleh firman Allah, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian kita dengar pada saat ini yaitu, dan dengan pengertian, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian ditegakkan. Jadi ibarat ada rumah katanya yang didirikan dengan hikmat dan kepandaian. Maka di sana dia berdiri tegak, ditegakkan. Berarti adalah suatu kesempurnaan. Kita semua tahu rumah itu punya dasar, punya fondasi. Lalu ketika selesai fondasi maka dia naik. Nah maka itu rumah yang didirikan dengan hikmat. Tapi ada juga yang diandalkan oleh Tuhan, ada orang yang membangun rumah di atas pasir dan seterusnya. Maka yang kita bahas pada sore hari ini adalah hikmat untuk sesuatu yang diandaikan oleh Raja Salomo, itu bagaikan rumah yang didirikan dengan kepandaian dan dengan pengertian. Kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Nah kita semua yang hadir pada saat ini tentu punya rumah, kita punya kamar, dan tentu dalam kamar itu kita menaruh sesuatu. Kalau perempuan dia taruh, ya pasti di situ ada tampak kosmetik di situ, ada kaca di situ. Nah kalau laki-laki apa saudara dikasih Tuhan? Paling dia cuma butuh kaca. Tapi kalau seorang perempuan dia siapkan segala macam yang diperlukan oleh wanita. Dan itulah yang diandaikan oleh Raja Salomo, satu keinginan manusia atau satu keindahan yang manusia inginkan. Bahkan dia Raja Salomo mengatakan bagaikan dalam kamar yang tentunya berisi bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Menarik dalam arti kata
menarik untuk dilihat. Dan semua orang kan di kamar-kamar coba datang di kamar yang wanita diperindah. Nah kalau laki-laki kan kadang-kadang ya seperti itu. Dan saudara yang dikasih tahu, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Ada orang yang tegar, tapi dia tidak punya wibawa. Ada banyak yang demikian. Nah kita semua tahu bahwa kita orang adalah punya suatu kehidupan yang ditampilkan oleh kita kan, supaya manusia yang lain, orang yang lain ketika bertemu ada sesuatu yang saling menghargai dalam kehidupan kita. Nah itulah yang harus kita jaga. Dan juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Jadi ada juga kalau orang yang berpengetahuan hebat tetapi ya dalam arti kata tidak mampu menyeimbangkan dengan kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Kadang-kadang terjadi hal-hal yang demikian. Dan karena hanya dengan perencanaan engkau dapat orang-orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang-orang yang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Jadi yang diutamakan adalah kita harus punya hikmat dan kita bijak, dan tentu di dalam kebijakan itu akan menimbulkan yang namanya wibawa. Dan kita semua ini adalah orang-orang yang punya wibawa dan integritas di masyarakat. Sehingga masyarakat dan kita semua ini adalah masyarakat. Dan marilah kita tunjukkan itu kepada masyarakat yang lain. Karena memang masyarakat itu ada berbeda-beda strata kehidupannya. Ada yang strata A, strata B, strata C. Nah seperti itulah kehidupan manusia. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tunduk kepada apa yang dikatakan oleh firman. Apa yang hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, nah itulah yang kita pakai dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di sana kita akan disenangi oleh orang, disenangi oleh sesama wadah perkumpulan seperti ini. Nah ini dibentuk untuk apa? Perkumpulan. Perkumpulan berarti kita ada beberapa orang yang berkumpul untuk suatu kemajuan. Untuk menuju masa depan yang sama-sama kita ketahui semua menginginkan yang namanya kebaikan. Saya kira itu firman Tuhan, dan kalau Yesus berkata kita semua, mari kita memberikan sembahan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Doa nanti diaken dengan doa. Silakan. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu memelihara kami, pribadi maupun keluarga kami Tuhan. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan, karena Roh Kudus Tuhan yang selalu mengantar kehidupan kami. Di sore hari ini juga Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika ada firman yang selalu menguatkan kami, selalu mengingatkan kami untuk berjalan di jalan yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagai manusia yang terbatas Tuhan, kami tetap bermohon kepadamu, mampukanlah kami akan di setiap kami menjalani kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami, apakah itu suami atau istri, anak-anak kami, senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan, dengan hikmat Tuhan, agar ketika kami melangkah, kami selalu disertai oleh Tuhan.
Bapa di dalam sorga, memberkati Kadin di sore hari ini, Bapak Raffles Galak, yang sudah membentangkan firman-Mu. Engkau berkati dia, pribadi maupun keluarga, senantiasa Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat yang berasal daripada Tuhan sendiri. Apapun tugas, tanggung jawab dari Bapak Raffles, biar kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang sudah datang beribadah di sore hari ini, di dalam ibadah rukun Jaga Satu Desa Paslagan. Ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Berkati persembahan itu Tuhan, untuk program di Jaga Satu Desa Paslagan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati pimpinan yang ada, Tuhan memberkati semua anggota yang ada, baik yang sudah beribadah di sore hari ini maupun yang mungkin belum beribadah di sore hari ini, apakah dalam pergumulan, apakah dalam tugas tanggung jawab mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan. Jauhkan kami semua dari segala mara bahaya, kecelakaan terlebih maut yang mudah merampas kehidupan kami. Kami juga pun Tuhan berdoa untuk keluarga Polandos Pelango, biar mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan, suami istri, anak-anak terkasih dalam bangku studi. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal daripada-Mu. Bapa di dalam surga, sebentar juga kami akan melaksanakan urusan keuangan. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami, dan jauhkan kami dari segala kekeliruan. Bapa, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami juga bermohon ampuni kesalahan dan dosa pelanggaran kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kami pada hari ini mengampuni segala kesalahan kami, seperti juga mengampuni kesalahan kami. Dan Bapa kami yang Tuhan, lepaskan kepada jahat, dan engkau kerajaan, kuasa kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari saya serahkan kepada Ya, demikian ibadah kita di sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah hadir beribadah di sore hari ini, dan memberkati juga keluarga tuan rumah, keluarga Polandos Pelango, dan keluarga Polandos Momot. Dalam tugas kerja, tanggung jawab dalam keluarga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita lanjutkan pada urusan keuangan. Dan sebagai penyampaian,